Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman semuanya, penghobi tabu lampot dan seputar tanaman ya teman-teman. Uh, Kali ini kita akan lihat perkembangan dari 4 tabu lampot idaman ya, 4 tabu lampot idaman. Di sebelah kanan ini ada jambu air kiojok, semuanya pot 50 ya teman-teman. Kiojok 50, putsa 50, kemudian kristal merah jumbo 50, citra juga 50. Antara kiojok, putsa dan kristal merah jumbo tingginya hampir sama teman-teman, sekitar 1 meter lah. Nah kalau jambu air citra sekitar 2 meter teman-teman. Nanti di video saya berikutnya akan kita kumpas satu persatu, baik itu kiojok, baik itu putsa, baik itu kristal merah jumbo maupun citra merah, jambu air citra merah teman-teman. Nah kemarin kebetulan ada yang minta secara full ya. Kadang-kadang kan saya di video itu hanya membahas mengenai pemupukan saja, hanya membahas tentang perawatan saja, hanya membahas tentang membersihkan hama saja, hanya membahas tentang kemudian pembuangan daun tua saja, pemangkasan saja gitu. Atau trik-trik yang identik dengan tanaman tersebut ya, mungkin karakteristik tanaman tersebut. Nah mungkin nanti di video-video saya berikutnya teman-teman akan saya share secara utuh ya. Jadi khusus full jambu air kiojok nih, dari pembibitannya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa, media tanamnya harus bagaimana, kemudian agar cepat berbuah tekniknya seperti apa, nanti akan saya kupas di video-video saya selanjutnya. Jadi tetap stay di channel YouTube Kebun Zuhdan dan jangan lupa like, komen, subscribe, share, and nyalakan loncengnya. Jadi sesama penghobi bisa saling informasi ya teman-teman ya. Meskipun kadang-kadang ya itu tadi teman-teman saya kurang fokus karena memang ini hobi ya, hobi yang sekaligus sebagai sampingan juga kan, karena saya ada kesibukan di tempat lain. Baik teman-teman ya, sekilas jadi memang jambu air kiojok ini dari Thailand dan masih 2 kali pertumbuhan vegetatif teman-teman. Artinya dia masih fokus di pertumbuhan ranting sama tunas-tunas baru. Jadi kalaupun kita paksa buat berbuah juga nggak mungkin. Jadi kita harus paham nih karakter pohon, karakter ini sedang apa nih. Oh daunnya udah tua, nah berarti kita tinggal kasih aja MKP atau KNO dan sebagainya, atau Gandasil atau Orea atau Ponska dan sebagainya. Pokoknya pupuk-pupuk yang mengandung unsur generatif atau pembuahan. Nah kecuali kalau dalam fase perkembangan ya mungkin pakai NPK. Nah itu untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi vegetatif itu kan pertumbuhan daun, pertumbuhan tunas, pertumbuhan batang, pertumbuhan ranting, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalkan masih ada daun muda, itu potensi untuk berbuah itu masih nggak mungkin teman-teman. Misalkan ada daun muda ini, tunas-tunas baru, jadi itu potensi untuk muncul bunga itu kemungkinan sulit. Nah itu masanya masa vegetatif, ibaratnya bahasanya begitu ya. Nah jadi kalau bagaimana kemudian kalau misalkan pengen segera berbuah gitu ya, lihat dulu daunnya udah tua semua belum nih, atau ada yang muda belum, dan jangan lupa juga batang usianya udah lama belum. Jangan kemudian karena nafsu malah jadinya nggak bagus teman-teman. Kan banyak tuh karena nafsu dikasih NPK panas akhirnya malah mati. Itu banyak juga contoh-contoh seperti itu teman-teman. Dan saat ini memang saya berharap kiojok ini pertumbuhannya bagus banget teman-teman ya, karena memang media tanamnya beda dengan putsa, kristal merah maupun citra merah. Kenapa bisa beda? Kebetulan saya kan tergantung stoknya aja teman-teman, yang ada kita pakai. Jadi kebetulan memang pupuk kandangnya tuh banyak banget untuk kiojok itu kebetulan. Jadi memang tidak disetting biar beda, enggak. Jadi kadang-kadang ya kan namanya hobi ya, memanfaatkan material yang ada, bahan baku yang ada ya kita manfaatkan. Kebetulan pada waktu mindahin kiojok ini media tanamnya memang lagi banyak-banyaknya teman-teman gitu ya. Nah bisa dipahami ya. Lalu kemudian saya memang ini koleksi pertama saya, jadi harapan saya itu seperti biasa teman-teman, kalau varian baru atau koleksi baru itu memang perawatannya selalu beda. Jadi harapannya tuh besar, tinggi, sehingga ya dari kan kalau di pot kan faktor utama tetap media tanam. Suka nggak suka tetap media tanam.
Jadi ya pupuknya benar-benar saya banyakin kohinya ya, kotoran hewannya, sehingga memang pertumbuhan vegetatifnya atau tunas-tunas barunya atau ranting-rantingnya mau cepet banget. Nah, itu kalau nggak salah udah 2-3 kali ya terjadi pertumbuhan vegetatif atau tunas-tunas baru, teman-teman. Dan ini memang dibikin dari cangkok ya, dari cangkok. Batangnya sebenarnya sudah besar banget, sejempol kaki lah, melebihi jempol tangan saya. Lalu kemudian terkait dengan media tanam ini paling lebih, kemudian ya paling saya gini aja sih. Nah kalau ada ini saya potek-potek, ini hal yang paling sederhana ya. Ini teknik mencegah tunas-tunas baru atau pertumbuhan vegetatif aja sih, teman-teman. Kemudian saya putar jadi biar sinar matahari itu masuk, teman-teman. Nah, terkena sinar matahari secara full. Nah kemudian kita pindah ke tabu lampot putsa. Putsa ini udah sekali berbuah, udah kita panen, udah kita nikmatin. Kemudian kemarin dalam fase ibaratnya ya berhenti sejenak, merenung. Kemudian akhirnya kita kompres lagi dengan media tanam. Akhirnya muncul lagi tunas-tunas baru, teman-teman. Ya paling nanti ujung-ujungnya seperti ini, kita potek-potekin. Nah sementara daun-daun tuanya nanti kita buang-buangin. Kemarin udah kita pangkas-pangkasin ya di video-video saya sebelumnya, karena daun-daun tuanya udah nggak maksimal. Dan fungsi daun juga untuk memasak ya, teman-teman. Kalau udah masak dibagikan ke semua ranting dan sebagainya. Nah kemudian kalau ini kan pembibitannya okulasi, pembibitannya ya ini kan dari bawah ini tunas bidara Arab, teman-teman. Jadi dari sini ini bidara Arab semua nih. Dari sini itu bidara Arab semua. Nah ini muncul nih, teman-teman, kasus yang sering muncul di putsa. Ini juga di video-video saya sebelumnya sering saya bahas. Jangan sampai terlewat, teman-teman. Nah ini harus kita buang. Jadi ketika ada tunas di antara batang ini ke bawah, ini kan dari biji ya, teman-teman ya. Jadi usahakan harus dibuang, baik dari tanah, baik dari batang. Nah kalau ini kan dari batang putsa ya. Nah ini nggak masalah, ini dipertahankan, teman-teman. Dan karakter putsa itu adalah pangkas ya. Jadi semakin kalau misalkan jarang berbuah, nah itu perlu kita pangkas, kasih pupuk, insya Allah datang. Nah ini kemudian udah mulai tuh tunas-tunas barunya. Nah, karena kan dari tadi tunas-tunas baru itu akan muncul calon bunga, teman-teman. Akan muncul calon bunga. Dan putsa ini salah satu tanaman yang memang tidak kenal musim. Recommended banget untuk ditabu-lampotkan. Cuman bagi pemula yang mungkin tidak paham, itu tadi munculnya tunas baru dari batang bawah atau dari akar. Nah itu adalah bawaan dari pohon bidara, dan itu nggak boleh muncul tunas baru, harus dimatikan. Kenapa deh? Lalu berikutnya adalah jambu kristal merah jumbo. Kristal merah jumbo. Apa dek? Apa sayang? Iya. Nah seperti itu, teman-teman ya, si dedek lagi bangun tidur ya. Nah ini kristal merah jumbo udah berbuah. Kemudian jambu air citra. Nah ini semuanya pakai pot 50, teman-teman. Nah seperti ini ya, keren ya, tabu lampot idaman. Terima kasih.